Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arianti dari kelas B. Ingin menjelaskan tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar. Selanjutnya, slide kedua adalah teori penawaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Selanjutnya, faktor-faktor terpenting dalam penentuan penawaran antara lain: A. Harga, B. Biaya produksi, C. Teknologi, D. Kebijakan pemerintah, dan E. Kondisi transportasi. Harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pasokan barang dan jasa secara lebih luas. Tidak seperti permintaan, antara harga barang dan jasa dengan penawarannya memiliki hubungan secara langsung. Apabila harga suatu barang atau jasa meningkat, maka penawaran akan barang dan jasa tersebut juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika harga penawaran atau jasa menurun, maka penawaran akan barang dan jasa tersebut pun akan menurun. Bicara mengenai harga suatu barang atau jasa memang cenderung sensitif. Bahkan, spekulasi tentang harga barang dan jasa di masa mendatang pun dapat mempengaruhi pasokannya. Ketika harga suatu barang atau jasa diprediksi akan mengalami kenaikan di masa depan, pasokan barang tersebut di pasar akan berkurang, karena produsen lebih mengharapkan perolehan keuntungan di masa depan. Namun sebaliknya, anjloknya harga suatu barang atau jasa di masa mendatang justru akan meningkatkan pasokan produksi di pasar saat ini. Tidak hanya barang atau jasa utama yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa, tetapi juga harga barang substitusi atau pengganti dan komplementer atau pelengkap. Harga barang atau jasa menjadi dasar dari perolehan pendapatan dan keuntungan. Oleh sebab itu, harga merupakan faktor terpenting yang menentukan penawaran suatu barang atau jasa. Semakin tinggi harga, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tidak heran jika produsen terdorong untuk menawarkan barang atau jasa dengan kuantitas yang lebih banyak untuk dijual di pasar. Poin kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan produsen untuk melakukan proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual ke pasar. Biaya produksi terdiri dari banyak komponen, seperti upah tenaga kerja dan harga bahan baku. Ketika upah tenaga kerja dan harga bahan baku murah, produsen akan terdorong untuk meningkatkan volume produksi sehingga jumlah pasokan barang yang ditawarkan ke pasar semakin banyak, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sebaliknya, ketika upah tenaga kerja dan harga bahan baku mengalami kenaikan, maka produsen cenderung memilih untuk menurunkan volume produksi. Biaya produksi dengan penawaran atau pasokan barang dan jasa memiliki hubungan yang bersifat negatif. Bagi produsen, apabila biaya produksi meningkat, maka mereka akan menurunkan pasokan barang atau jasa guna menghemat sumber daya. Sebab itulah biaya produksi mempengaruhi penawaran barang dan jasa. Poin ketiga yaitu teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat sekarang ini juga memberi dampak positif bagi produsen dalam melakukan proses produksi. Teknologi mendorong jalannya proses produksi barang atau jasa semakin efektif dan efisien. Dengan adanya teknologi, proses menghasilkan suatu produk dapat dilakukan dengan lebih cepat dan volume produksi pun semakin banyak. Kemajuan teknologi jelas mampu meningkatkan efisiensi produksi sehingga dapat menekan biaya produksi.
Di tengah-tengah modernitas seperti sekarang ini, banyak aktivitas yang serba digital dan terkomputerisasi. Selanjutnya, poin keempat yaitu kebijakan pemerintah. Transaksi perdagangan yang memicu adanya permintaan dan penawaran menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang disorot oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai regulator, yakni pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi agar roda perekonomian nasional terus berputar. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, utamanya terkait dengan pasokan atau penawaran barang dan jasa adalah regulasi tentang pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan guna membiayai belanja negara. Sementara bagi produsen, pajak merupakan biaya yang jelas akan mengurangi pendapatannya. Oleh sebab itu, semakin tinggi pajak yang dibebankan kepada produsen akan berdampak pada semakin rendahnya jumlah pasokan barang yang tersedia dan ditawarkan kepada pasar. Poin kelima yaitu kondisi transportasi. Transportasi tidak bisa dilepaskan dari rantai pasokan atau penawaran barang, mulai dari proses mendapatkan bahan baku, suku cadang, dan penawaran produksi jadi ke pasar membutuhkan transportasi. Sebab itu, kondisi transportasi akan mempengaruhi penawaran barang. Kondisi transportasi seringkali menjadi kendala dalam penyediaan produk, karena produk tidak tersedia tepat waktu akibat fasilitas dan kondisi transportasi yang buruk. Oleh sebab itu, kelancaran rantai pasokan atau penawaran barang tergantung pada manajemen transportasi dan logistik yang efektif dan efisien. Slide selanjutnya adalah hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang akan ditawarkan oleh para penjual. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Slide selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jumlah barang yang ditawarkan adalah jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga. Dengan lain seperti ini. Keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga di mana konsumen akan sedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga di mana produsen sedia untuk menjual jumlah barang tersebut. Penawaran keseluruhan kurva penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan adalah jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Slide selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium adalah dalam suatu pasar adalah keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tersebut. Yang kedua, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran berada di dalam titik seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk dalam pasar, harga kuantitas sudah tidak lagi berubah. Selanjutnya, keseimbangan grafik.
Yang pertama adalah kelebihan penawaran dan yang kedua adalah kelebihan permintaan. Untuk yang pertama, kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran di sini menjelaskan di mana kondisi jumlah barang yang ditawarkan akan dijual produsen melebihi jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga saat ini. Nah, kelebihan penawaran ini dapat juga dikatakan sebagai kondisi karena ada kelebihan barang yang ditawarkan. Untuk yang kedua, ada kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan di sini menjelaskan tentang jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran pada tingkat harga saat ini. Karena jumlah permintaan lebih besar, maka kondisi yang terjadi yaitu kekurangan barang. Barang yang ingin dijual oleh perusahaan pada kondisi saat ini lebih sedikit dibandingkan barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.